wabarakatuh. eh Perkenalkan, nama saya Teddy Muhammadi, NIM 071 dari kelas TST 2018A. Di sini saya akan sedikit membedah atau menjelaskan tentang modul ebook modul dari AutoCAD for Dummies ya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membedah sedikit tentang modul ini supaya saya bisa melengkapi tugas dari mata kuliah saya. Gitu. Sini lanjut saja ya teman-teman ke isi dari modulnya. Nah, di sini tadi ada introduction, kemudian I can use in this book, beyond the book. Ya, kita langsung masuk ke chapter 1 ya, karena dari dosen saya itu hanya disuruh untuk menjelaskan pada chapter 1 atau bab satunya, maka saya akan menjelaskan bab 1 saja tentang modul ini. Nah, kita langsung masuk saja. Tahu di sini ada introducing AutoCAD dan AutoCAD LT. Nah, kita langsung masuk di sini. Nah, yang pertama di sini ada launching AutoCAD ya teman-teman. Kita luncurkan dulu AutoCAD-nya. Kemudian, nah, karena di sini saya sudah masuk, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian mulai gambar. Nah, jadi kita langsung bisa mulai gambar ya teman-teman. Nah, karena di sini langkah-langkahnya semuanya hampir sama ya. Di sini yang ketiga ada jika sesuatu yang disebut palette design fit ditampilkan, tutup dengan mengklik X di pojok kiri atas. Kemudian yang keempat, jika perlu perluas AutoCAD ke mode layar penuh. Jadi ini bisa diubah ke mode layar penuh, tapi saya biarkan saja seperti ini karena saya masih belum memahami secara utuh. Kemudian langkah berikutnya, jika perlu perluas area grafik. Oh, ini juga ke layar penuh, ini sama berarti. Terus yang keenam, letakkan kursor di area grafik abu-abu layar tengah, lalu tekan escape. Nah, kita langsung saja ke opsi berikutnya ya, drawing AutoCAD. Kemudian kita di sini sudah tertera langkah-langkahnya dan kita ikuti saja, tinggal ikuti saja teman-teman. Pertama itu kan setup an appropriate size for the drawing. Yang pertama itu ada limit ya, kita klik dulu limit karena perintahnya limit, maka kita ikuti dulu limit. Nah, ini jadi kita setelah ketik limit kemudian kita klik enter, terus kita klik 0,0 ya. Untuk specify lower kita klik 0,0. Nah, di sini ya teman-teman, sini ya. Nah, kemudian kita enter, kemudian situ diminta untuk specify upper right corner ya. Di sini 60,40. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada keterangan di bawahnya. Sekarang klik atau ketik Z dan A, kemudian enter, namun dengan catatan harus memberikan spasi di antara Z dan A. Nah, di sini Z spasi A, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk di sini teman-teman ya, kita sudah bisa melihat. Kemudian langkah berikutnya yang kedua di sini teman-teman, disable dynamic input mode to work with the command line. Nah, jadi di sini kita diperintah untuk mengklik atau mengketik dyne mode. Perintahnya dyne mode ya teman-teman, dyne mode. Kita beralih dulu ke mode AutoCAD nya, dyne mode.
dan mode. Nah di sini ya kita klik, kemudian kita untuk value nya itu -3, jadi kita ikuti -3. Nah, karena yang kedua sudah selesai, maka kita lanjut ke prosedur berikutnya, draw the frame. Nah di sini kita diperintah untuk mengetik line ya, perintah line, dan kita klik saja ketik line, oke, enter. Kemudian perintah berikutnya 26, kita buat first pointnya 26,12, jadi kita klik saja teman-teman 26,12. nah sudah terlihat kan teman-teman garisnya. Maka kita lanjut ke prosedur berikutnya, klik 13,12. Nah setelah itu berikutnya klik 22,24 ya, kita beralih lagi 22,24. nah sudah mulai kebentuk ya teman-teman. Kita beralih lagi sini 40.5,24, 40.5,24. Nah kemudian enter. Nah sudah kebentuk ya teman-teman. Kemudian sini kan 41,22, 41,22. nah kebentuk lagi. Kemudian 26,12, 26,12. nah lanjut ke berikutnya, karena ini masih di draw frame ya, kita ikuti di bloknya ini. Kemudian 20.6667,28, 20.666 nya 3 kali, kemudian tambah 7,28, enter. Kemudian berikutnya untuk next pointnya kita klik atau ketik 25,28, 25,28. nah sini teman-teman. Terus langkah berikutnya kita klik enter ya, karena sudah selesai mungkin barangkali. Kita klik enter. Nah seperti ini teman-teman gambarnya ya, seperti ini teman, gambar yang sudah terbentuk. Nah, kemudian kita lanjut ke opsi berikutnya, draw a bit more. Nah jadi kita klik line lagi di sini teman-teman, kemudian masukkan angkanya ya, seperti biasa, seperti yang keduanya, yang langkah ketiga maksudnya. Langkah ketiga dengan memasukkan angka 45,12.5, jadi komanya dulu baru titiknya ya. 45, kita klik line dulu teman-teman, line, kemudian 45,12.5. kita lihat sebentar, takutnya salah. Oh iya benar. Kemudian kita enter di sini teman-teman. Nah kemudian berikutnya ikuti seperti biasa ya, 42,87 ya. Kita satu persatu dulu. 40 berapa, 42,87, 42,87, tabnya 14.53.
14.53, kita klik enter. Nah di sini teman-teman. Kemudian kita beralih ke modul, kita suruh masukkan lagi sini untuk nilainya 39.38. kita klik dulu 39.38 28.5 28.5 kita enter di sini. Nah kemudian masuk ke modul berikutnya, kita suruh masukkan 35.3,30 ya. Nah di sini teman-teman 35.3,30 35.3,30. kita lihat lagi, cek lagi takutnya salah. Ya benar, kita enter. Nah kemudian karena langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan, maka yang terakhir kita klik enter saja teman-teman, enter. Nah bisa terlihat di sini teman-teman, sudah terlihat gambarnya. Nah kemudian masuk ke langkah berikutnya, draw around thing. Kita disuruh untuk membuat circle. Jadi kita klik saja circle. Karena di sini ada teman-teman. Kita klik circle-nya di sini dulu. Nah, terus kita masuk di sini, specify apa ini, enter point for circle or ya gini lah teman-teman. Specify radiusnya itu diameternya 8 ya. Yang pertama kita klik dulu 13,12, klik 13,12, klik lagi, kemudian enter, kemudian masuk lagi, kemudian radiusnya adalah 8 atau diameternya 8, kita klik 8. Kita ikuti di sini aja ya teman-teman, 8, kemudian oke. Nah sudah mulai terbayang kan apa namanya bentuk dari sepedanya nanti seperti apa. Kemudian draw another round thing, jadi kita diperintah lagi buat circle yang kedua. Kita lakukan saja circle circle. Nah sini kan circle, kemudian kita masuk lagi 45,12.5, 45,12.5, klik di sini. Kemudian radiusnya berapa? Radiusnya 8. Nah, radiusnya itu 8. Nah seperti ini teman-teman, jadi sudah terbentuk ya. Kita masuk lagi ke modulnya seperti apa lanjutannya. Nah di sini ada apa namanya, understanding pixel and vectors ya. Sini kan gambar sepedanya sudah ada ya teman-teman, jadi ini sudah sesuai dengan yang digambar di AutoCAD tadi. Nah ini kan teman-teman, kan sama yang kayak di modul. Nah terus kita masuk ke berikutnya, yaitu kemudian di sini gambar layar komputer terdiri dari pixel. Jika
melihat dekat di layar dengan kuat kaca besar, Anda akan melihatnya. Berarti kita bisa menggunakan zoom ya. Mungkin yang saya artikan seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman. Kalau salah bisa dikoreksi. Kemudian berikutnya gambar terbentuk dari yang besar jumlah titik cahaya kecil ya, seperti ditunjukkan pada gambar 1 sampai 4. Nah, ini gambar yang ini teman-teman. 1 sampai 4 disebut pixel. Ini tidak ada hubungannya dengan Tinkerbell kecuali itu gambar di layar dirinya memang akan dibuat pixel. Kemudian kita langsung saja ke di sini ada importance of being. Nah, di sini apa namanya? Pentingnya menjadikan AutoCAD itu sebagai format DWG atau drawing. Untuk memanfaatkan AutoCAD sepenuhnya di lingkungan kerja Anda, berhati-hatilah. Nah, di sini artinya kalau saya artikan ya kurang lebihnya begitu. Berhati-hatilah dengan DWG format file di mana AutoCAD menyimpan gambar. Berikut adalah beberapa fakta yang perlu diingat. Nah, di sini sudah diberikan penjelasannya. Pertama itu, dalam banyak kasus rilis AutoCAD yang lebih lama tidak membuka file DWG itu telah disimpan oleh rilis AutoCAD yang lebih baru. Tabel 1 sampai 1 menunjukkan hubungan tersebut antara versi AutoCAD dan format file yang sesuai ya. Jadi di sini kemudian kita masuk ke berikutnya ya, seperti biasa inilah ya, mungkin jelas lagi. Mungkin bisa sampai di sini saja ya teman-teman, karena saya masih belum mengetahui secara lebih lanjut seperti apa isi modulnya, dan mungkin nanti dari dosen itu bisa menjelaskan seperti apa, dan saya hanya bisa sampai di sini saja ya teman-teman, karena tadi sudah saya terangkan atau saya lakukan tentang bagaimana caranya untuk bisa mengoperasikan AutoCAD dengan langkah-langkah yang mudah, dengan langkah-langkah dasar, terutama sebagai tugas dari mata kuliah saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.